Kalau problem dari teorinya Kohlberg kemarin teman-teman sudah kenal ya, ada namanya dilema moral. Jadi ketika kita ingin memutuskan satu tindakan moral atau milih satu tindakan moral, itu kadang-kadang sifatnya dilematis. Dilematis itu mudahnya bukan antara yang baik dan buruk atau yang benar dan salah. Kalau tentang ini sih gampang solusinya, ya kita tetap milih yang baik, milih yang benar. Tapi kadang-kadang pilihan moral itu antara yang baik dan yang baik. Kita dipaksa untuk milih mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai, paling relevan untuk hidup kita. Kita harus milih antara kuliah lanjut S2, S3 atau nikah dulu. Ini kan dilematis. Dua-duanya ya penting. Nikah ya penting loh, itu luar biasa. Kuliah apalagi. Nah, kalau untuk situasiku pasnya yang mana itu dilematis. Nah, ini hari ini banyak situasi-situasi dilematis. Untuk situasi-situasi dilematis ya tentu saja judgementnya tidak lagi mana benar, mana salah, atau mana baik, mana buruk, tapi mana yang sesuai, mana yang kurang sesuai. Di dalam hidup ini sering begitu, kita berhadapan dengan itu. Lauren Kohlberg punya teori perkembangan moral itu untuk menunjukkan kadang-kadang orang salah milih dalam dilema moral ini. Kenapa? Karena kematangan moralnya kurang tinggi. Jadi ada orang yang secara moral dia mungkin masih kanak-kanak, meskipun badannya besar, umurnya banyak. Jadi dia tidak bisa meningkatkan kualitas kapasitas moralnya. Di kemarin teori itu kan ada level 1, level 2, level 3. Orang yang hanya mencari kesenangan saja, atau orang mencari keuntungan, atau orang menyesuaikan dengan masyarakatnya, dan seterusnya. Kemarin di Lauren Kohlberg sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, kadang-kadang kita itu masih kekanak-kanakan moralitasnya, belum matang. Kita sering memutuskan dilema itu, kita pilih yang hanya menyenangkan kita saja. Kita nyari enaknya saja. Nah, kadang-kadang ada yang mental dagang, nyari yang paling menguntungkan. Enak mana nongkrong di kafe atau ngaji. Ini sama-sama penting juga. Nah, terus kamu milih, ngaji saja Pak, di sana kan juga ada kopinya gratis. Nah, ini pertimbangan keuntungannya. Kamu tidak mikir ngajinya dapat apa, harus yang penting sama kan. Malah kalau di kafe bayar, itu pertimbangan keuntungan. Mungkin ada yang pertimbangan lebih tinggi, yang nanti puncaknya ya prinsip-prinsip universal. Saya melakukan kebaikan ini karena memang ini hakikatnya baik. Nah, ini yang pertama. Jadi ayo, pesan dari materi pertama kita, ayo jadi orang yang matang secara moralitas, tidak kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu berarti masih pertimbangan moralnya masih level-level awal, hanya nyari senang, nyari untung, dan seterusnya. Yang kedua, kemudian kita ketemu dengan Max Scheler. Dia punya hierarki nilai. Kalau tadi dilema moral, di Max Scheler ini tentang anggapan moral. Kalau di Scheler kan kita membaca apa saja, intuisi kita main. Oh, ini indah. Oh, ini baik. Oh, ini sakral, dan lain sebagainya. Nah, ini anggapan moral. Scheler ngajari kita hierarki. Ada nilai-nilai moral yang mutlak universal, ada nilai-nilai moral yang sementara. Yang
Yang sementara itu yang level rendah, kesenangan saja. Nah, ini juga mengajarkan kita untuk tahu prioritas. Mana yang harus kita dulukan, mana yang nanti saja. Nah, ini pelajaran dari hierarki moral. Hari ini, era hari ini kita sering kehilangan yang penting demi hal yang tidak penting. Jadi ini banyak, apalagi di medsos-medsos, kadang-kadang kita kehilangan pertemanan, kehilangan persaudaraan hanya karena hal sepele. Mungkin karena yang satu jagoannya Argentina, yang satu jagoannya Portugal misalnya. Wong ya pertandingannya paling berapa minggu sih, tapi kamu sampai kehilangan persahabatan. Bahkan ada yang, saya lupa itu yang kejuaraan kapan itu, ada yang sampai bunuh diri karena idolanya kalah. Nah, ayolah kita ngerti kok, iya sepak bola penting, tapi ada nilai yang lebih penting dari itu. Kemarin kan kita punya kasus luar biasa itu di Malang, itu sehubungan dengan sepak bola. Nah, ini boleh pakai analisis versinya Seller. Jadi antara nyawa dengan sepak bola misalnya, mana lebih bernilai? Antara ini dengan itu, mana yang lebih tinggi? Nah, ini jadi boleh teman-teman, kalau ada yang sedang nulis tesis atau disertasi, teorinya Seller ini dipakai. Oke, ya kalau tadi di Lawrence Kohlberg itu moral yang masih kekanak-kanakan jadi penghalangnya. Kalau di Max Seller ini yang jadi penghalangnya adalah kedangkalan. Kedangkalan itu kalian hanya memikirkan hal-hal sepele, melupakan hal-hal yang dalam. Nah, ini kadang-kadang wong itu cuma game saja kamu bisa pertemanan putus misalnya. Wong itu permainan saja. Nah, ini kita agak dangkal. Oke, itu pelajaran dari Seller. Yang kedua, kalian harus tahu prioritas. Saya ada mahasiswa yang hampir kena DO karena dia asik main game online. Untungnya dia jujur. Biasanya tidak ngaku anak-anak itu. Ini dia berarti apa? Tidak mampu memposisikan yang penting sebagai penting. Jadi harusnya ya kuliah nilainya lebih tinggi dibandingkan rebahan main game. Bukan berarti jelek. Yo, orang yo ada refreshingnya, tapi kalau refreshing terus-terusan namanya bukan refreshing. Jadi kalian harus tahu mana menu utama, mana cemilan dalam hidupmu. Cemilan itu ya posisikan sebagai cemilan, jangan jadi menu utama. Kalau kalian harusnya cemilan jadi menu utama, ya jangan salah kalau kolesterolmu naik, kesehatanmu kacau. Nah, ini pelajaran prioritas. Nanti dalam hidup kalian harus mampu milih mana yang lebih penting, mana yang tidak penting, mana yang nanti saja, mana ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kebingungan-kebingungan kita banyak yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita memprioritaskan. Rasanya kok semua penting ya Pak, ini penting, ini penting. Itu karena kamu tidak bisa memprioritaskan sesuatu. Latihanlah prioritas, karena hari ini banyak sekali hal-hal yang mendistraksi kita. Itu yang kedua kemarin, teori dari Max Seller.